Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Resa Olivia Agustin, dokter Puskesmas Kinjau. Kali ini saya akan memberikan edukasi terkait pencegahan dan pengendalian hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi biasa juga disebut dengan tekanan darah tinggi. Lalu apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Berapa banyak sih kejadian hipertensi? Jadi menurut hasil Riskesdes atau riset kesehatan dasar yang terbaru pada tahun 2018, prevalensi kejadian hipertensi sebesar 34,1%. Hal ini meningkat dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 25,8%. Angka kejadian hipertensi pada usia 18 sampai 24 tahun sekitar 13,2%. Kemudian pada usia 25 sampai 34, 20,1%. Pada usia 25 sampai 44 tahun itu ada di 31,6%. Prevalensi hipertensi juga berdasarkan WHO, Asia Tenggara, prevalensi di Asia Tenggara itu sekitar 25%. Kemudian untuk dunia sendiri itu sekitar 22%. Lalu bagaimana dengan klasifikasinya? Klasifikasi dari hipertensi itu ada 4. Yang pertama prehipertensi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, hipertensi sistolik terisolasi. Prehipertensi sendiri dikatakan prehipertensi ketika tekanan darah sistolik kita itu di 120 sampai 139 atau tekanan darah diastolik atau pernya itu 80 sampai 89. Kemudian dikatakan hipertensi tingkat 1 jika sistolik 140 sampai 159 atau diastoliknya 90 sampai 99. Kemudian hipertensi tingkat 2 ketika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 100. Hipertensi sistolik terisolasi ketika tekanan darah lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik kurang dari 90. Apa saja sih faktor resiko dari hipertensi? Faktor risiko dari hipertensi ini ada 2, yaitu yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Mari kita lihat untuk yang tidak dapat diubah terlebih dahulu. Untuk yang tidak dapat diubah, yang pertama ada usia, di mana semakin bertambahnya usia, maka kemungkinan untuk terjadinya hipertensi itu akan semakin tinggi. Kemudian jenis kelamin. Ya, pada laki-laki hipertensi dijumpai pada usia muda dan parubaya, sedangkan pada perempuan itu lebih banyak terjadi setelah menopause. Kemudian yang ketiga adalah keturunan, di mana jika ayah atau ibu kita memiliki penyakit hipertensi, maka kita memiliki kemungkinan untuk mendapatkan penyakit hipertensi juga. Kemudian yang dapat diubah, yang pertama adalah konsumsi garam, kebiasaan minum minuman beralkohol, kebiasaan merokok, kemudian konsumsi kafein, di mana kafein ini dapat kita temukan di coklat, pada teh, pada kopi, kemudian juga ada kolesterol tinggi, kurangnya aktivitas, stres, obesitas, atau kegemukan. Lalu apa saja sih keluhan dari hipertensi? Yang pertama ada sakit kepala, telinga berdengung atau berdenging, kemudian jantungnya berdebar-debar, pusing, mudah lelah, mimisan, gelisah, pandangan kabur. Tetapi pada beberapa pasien atau banyak pasien justru tidak memiliki keluhan sama sekali, padahal tensinya sudah lebih dari 140 mmHg. Kemudian bagaimana cara mencegah dan mengendalikannya? Cara pencegahan dan pengendaliannya yang pertama adalah melalui perubahan gaya hidup. Di mana perubahan gaya hidup dengan satu menurunkan berat badan,
Ketika berat badan kita turun 1 kilo, maka tensi kita diperkirakan turun kurang lebih 5 mmHg. Kemudian dengan mengurangi konsumsi garam, maka tekanan darah kita diperkirakan akan turun 5 sampai 6 mmHg. Kemudian stop atau menghentikan konsumsi alkohol itu dapat mengurangi atau menurunkan tekanan darah sampai dengan 4 mmHg. Kemudian mengkonsumsi makanan tinggi kalium. Makanan tinggi kalium ini dapat kita temukan pada pisang, pepaya, alpukat, timun, jeruk, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa mengkonsumsi kalium sekitar 3.500 sampai 5.000 mg per hari, maka tensi kita akan turun kurang lebih 4 sampai 5 mmHg. Kemudian pengaturan menu diet DAS, di mana menu diet DAS ini dapat mengurangi tekanan darah hingga kurang lebih 11 mmHg. Di mana yang pertama adalah diet bebas atau rendah lemak, itu 2 sampai 3 porsi per hari, makan sayur-sayuran 4 sampai 5 porsi per hari, makan buah-buahan 4 sampai 5 porsi per hari, kemudian diet dengan gandum utuh 6 sampai 8 porsi per hari, makan kacang-kacangan 4 sampai 5 porsi per hari, makan makanan berlemak atau berminyak itu kurang dari 6 porsi per hari, kemudian makan atau minum manis itu 5 porsi per hari, daging ayam atau daging tanpa lemak, ikan itu 2 sampai 3 porsi per hari. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini dapat dilakukan dengan aerobik. Aerobik itu baik senam, bersepeda, berlari maupun bermain voli itu termasuk dengan olahraga aerobik, di mana targetnya adalah 90 sampai 150 menit per minggu. Hal ini dapat menurunkan tekanan darah kurang lebih 5 sampai 8 mmHg tekanan darah kita. Kemudian selanjutnya adalah untuk pengendaliannya, minum obat teratur. Di mana minum obat teratur ini memudahkan kita untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian rutin mengukur tekanan darah. Rutin mengukur tekanan darah ini untuk mengetahui efektivitas terapi atau pengobatan yang telah kita berikan, serta dapat mencegah timbulnya penyakit lain yang disebabkan oleh hipertensi. Kemudian apa sih penyakit lain atau komplikasi yang terjadi akibat hipertensi? Yang pertama ada stroke. Stroke ini dapat terjadi akibat sumbatan maupun pecahnya pembuluh darah yang diakibatkan oleh tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua ada serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi akibat sumbatan pada pembuluh darah koroner di jantung. Kemudian ada gangguan fungsi ginjal. Gangguan fungsi ginjal ini terjadi akibat kurangnya asupan oksigen ke ginjal. Kemudian yang keempat adanya kerusakan retina hal ini diakibatkan juga oleh asupan oksigen yang kurang ke pembuluh darah bagian mata. Kemudian ada gangguan sirkulasi pembuluh darah pada kaki dan tangan. Hal ini juga disebabkan oleh terjadinya sumbatan di pembuluh darah bagian tepi. Ketika kita akan mengendalikan hipertensi, maka harus kita ingat patuh, di mana P-nya adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya adalah tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya adalah upayakan aktivitas fisik dengan aman. H-nya adalah hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Sekian edukasi terkait pencegahan dan pengendalian hipertensi. Terima kasih banyak. Teruslah berbuat baik pada siapapun tanpa harus mengenalnya, karena Allah akan membalas semua kebaikanmu bukan dari orang tersebut, melainkan dari orang lain pada waktu, arah, dan tempat yang bahkan tidak kau sangka. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.